Kita temanya hari ini memang adalah satu teamwork. Mungkin udah sering kali dengar ya, teamwork gitu ya. Tapi biar kita boleh juga belajar kembali apa sih yang dimaksud dengan teamwork itu gitu ya. Yang pertama-tama kita melihat bersama-sama ya. Ini gambar apa? Semut ya. Yang di atas semut ngapain? Lagi makan gula ya. Betul ya. Lagi bersama-sama membawa makanannya yaitu gula. Kalau kita lihat semut sama gula, besaran mana sebenarnya? Gula ya. Tapi kok dia bisa bawa ya? Kenapa? Beramai-ramai, bekerja sama. Sendiri dia nggak kuat, tapi begitu bekerja bersama-sama dia menjadi kuat, menyediakan makanannya. Dan yang di bawah kita lihat ini juga semut nih, ya. Semut lagi ngapain? Bikin jembatan. Jembatan. Dari mana? Badannya sendiri. Dia mau bekerja bersama-sama untuk melewati satu jembatan. Mungkin badan dia dilewati oleh temannya. Kalau salah satu aja lepas, maka dia akan jatuh dan dia akan menjadi korban. Ya. Dan kita bisa melihat kerjasama dari seekor semut. Ya, beramai-ramai mereka mau bekerja bersama-sama untuk melewati bahaya. Bahkan bisa mengorbankan dirinya. Ya, bagaimana dengan kita ya? Kita lebih dari semut bukan? Kita diberi kemampuan akal budi, kemampuan kekuatan, kemampuan melakukan sesuatu, mencipta. Semut yang hanya binatang kecil ya yang dianggap remeh, tapi dia mempunyai kekuatan ketika bekerja bersama-sama. Saudara-saudara, teamwork itu ada di dalam kitab ya, di Alkitab ya, ada dalam 1 Korintus 12, Roma 12 ayat 4 sampai 6, Ibrani 10 ayat 24 25, Pokotbah 4 ayat 12, dan tentu ada juga di kitab-kitab yang lain. Nah, saya hanya mengambil dari 4 kitab ini, dan sekarang kita akan melihat dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Ya, saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Karena kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, jadi saudara-saudara, kita diandaikan seperti tubuh kita ya. Tubuh kita terdiri dari mata, panca indera semua.
kemudian anggota tubuh, tangan, kaki, dan bagian-bagian lain yang terlihat dan yang tidak terlihat. Tuhan ciptakan demikian, berbeda-beda fungsi dan perannya, tetapi menjadi satu kesatuan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setiap orang ya mempunyai keunikan masing-masing. Dan kita diciptakan sebagai makhluk sosial ya, di dalam kitab Kejadian 1 jelas. Kita diciptakan untuk saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita hidup sendiri ya. Tidak ada manusia yang hidup sendiri. Ada orang yang mengasingkan diri hidup sendiri, lama kelamaan dia akan menjadi suatu yang aneh gitu ya, orang yang aneh. Bahkan kalau dari kecil dia diasingkan dari kehidupan masyarakat atau sosial, maka dia akan bisa bertumbuh tidak seperti manusia normal, tidak bisa bicara seperti manusia. Kalau dia hidup di dalam kumpulan binatang, dia akan meniru perilaku daripada binatang ya. Jadi memang kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan kita diciptakan unik pada diri kita masing-masing. Setiap orang berbeda, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan iri kepada orang, wah dia ganteng ya, dia tinggi besar ya, dia cantik ya. Coba kalau hidung saya mancung seperti demikian, belum tentu pas di muka kita ya. Walaupun hidung kita tidak terlalu mancung, tapi itu sudah proporsional di dalam tubuh kita ya. Jadi Tuhan ciptakan demikian indahnya setiap orang, dan kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di dalam ayat 12 tadi dikatakan ya, punya berbeda-beda anggota tubuh. Kita juga kemudian di ayat 13 dikatakan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, menjadi satu tubuh. Kita punya latar belakang yang berbeda. Kita berkumpul di sini dari suku-suku yang berbeda ya. Ada yang sama tapi ada juga yang berbeda. Mempunyai budaya yang berbeda, keluarga yang berbeda ya. Tetapi kita dalam perbedaan kita bisa disatukan ketika kita mempunyai peran masing-masing. Ketika kita berfungsi dalam peran kita, memainkan peran kita, maka kita akan mempunyai satu kekuatan untuk bekerja sama ya. Digambarkan ada tangan, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, semua punya fungsi masing-masing. Kalau saja dikatakan badan kita semua tangan, tidak punya mata ya, apa yang terjadi? Kita tidak bisa melihat. Ketika kita mau makan, kita cuma meraba-raba mana makanan, kita tidak tahu apa yang dimakan, tidak bisa melihat ya. Kemudian kalau kita semua mata, tidak punya mulut, pengen makan, ambil makanan, punya tangan tapi nggak punya mulut, tidak bisa menikmati gitu ya. Dan kalau si tangan mau demo ya, dia komplain, saya nggak mau bekerja hari ini. Udah lapar nih, mata udah mau makan, mulut sudah mau nganga, tapi tangan nggak mau bekerja. Bisa nggak bekerja? Bisa makan nggak kita? Hah? Nggak bisa juga gitu. Apa gini mungkin ya. Nah, jadi memang setiap anggota tubuh punya peran masing-masing. Kita juga demikian ya. Di dalam satu organisasi, di dalam satu yayasan, apapun di kantor kita punya peran masing-masing. Kalau salah satu tidak berfungsi, maka akan terjadi kekurangan gitu ya. Satu kekurangan atau kelemahan. Tetapi ketika kita bisa bekerja bersama-sama, ada satu kekuatan yang bisa dihasilkan. Nah, saudara-saudara, dikatakan juga yang paling tidak pernah diperhatikan. Bagian mana kita yang tidak pernah diperhatikan? Bagian mana? Yang sering kita abaikan. Aduh, malu dong kalau dikasih unjuk. Bagian mana? Malu, nyebutnya aja malu ya. Ya, bagian paling belakang kita yang sering kita gunakan untuk ke belakang gitu ya. Disembunyikan kan, ditutup-tutupi, nggak ada yang dibuka kan. Nah, ketika dia tidak berfungsi, wow, apa yang terjadi? Kita abaikan, kita malu sama dia, bagian yang paling jorok lah gitu ya. Ketika dia tidak mau berfungsi, dia ngambek gitu ya. Apa yang terjadi? Sakitan semuanya. Sakit, bukan cuma perutnya doang, seluruh badan akhirnya sakit ya. Dan ketika kita habis dioperasi, yang pertama kali yang berfungsi adalah bagian belakang itu. Ditungguin banget gitu ya. Kalau dia sudah bekerja, wah boleh kamu boleh mulai ngapa-ngapain lagi, makan lah segala gitu ya.
Nah, jadi kita lihat, seringkali kita menganggap remeh satu peran, padahal itu peran yang sangat dibutuhkan, ya. Dan setiap bagian kita mempunyai peran masing-masing. Begitu kita berfungsi, maka akan kita melihat betapa indahnya hasil yang dikerjakan, ya. Kemudian dikatakan di dalam berikutnya, kita harus mengembangkan karunia yang ada baik dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Jadi ketika kita tahu apa yang Tuhan berikan dalam diri kita, kembangkanlah itu, ya. Kita harus mengembangkan dan bangga untuk karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan cuma diri kita, tapi kita lihat, oh, ini orang talenta banget, ya. Ini orang hebat banget di dalam, misalnya ketika dia bermain musik gitu, ya. Jangan iri, tapi kembangkan. Wah, ini orang bisa kita kembangkan di dalam hal ini, ya. Jadi menjadi satu harmoni yang indah tentunya di dalam kehidupan. Dan dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, ya. Di dalam Roma 12 ayat 15 dikatakan juga di sini, ketika kita melihat orang menangis, ikutlah bersedih, ya. Bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis, di dalam Roma 12 ayat 15. Artinya ketika ada orang yang mengalami sukacita, kita nggak usah iri, ya. Kita nggak usah jealous begitu, ya. Wah, dia berhasil, dia mencapai satu prestasi yang tinggi, saya belum apa-apa, lalu iri hati, ya. Kemudian mulailah menjelek-jelekan misalnya gitu, ya. Atau ketika orang lain sedang kedukaan, bersedih, lalu kita mulai bukan berempati, malah rasain lo dulu kan jahatin aku, ya, gitu kah? Ya, jadi firman Tuhan mengatakan bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita ikut merasakan apa yang dia rasakan, ada empati dari kita, ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa membangun teamwork itu adalah mengubah keperbedaan ke arah kesatuan. Jadi kita semua yang berbeda satu dengan yang lain bisa menjadi satu di dalam berbagai keperbedaan. Jadi bukan berarti kita bersatu karena kita punya sama-sama hobi, kita bersatu karena punya sama-sama sifat yang sama, karakter yang sama. Malahan di dalam keperbedaan ini menjadi satu indah ketika kita bersatu, bukan? Yang satu pandai musik, yang satu pandai interior, yang satu pandai desain, yang satu pandai bagian pemikir ide-ide, yang satu getap banget ketika melaksanakan kerja, gesit banget. Nah, alangkah indahnya kalau ini bersatu gitu. Tapi kalau semua orang cuma maunya mikir, nggak mau kerja, siapa yang bekerja gitu kan? Tapi ketika ada satu yang punya kelebihan satu dengan yang lain, bekerja bersama, alangkah indahnya. Jadi di dalam teamwork bukan mencari kesamaan, tetapi bagaimana di dalam berbagai keberbedaan itu menjadi satu kesatuan di dalam kerjasamanya yang indah. Kemudian kita bisa melihat kelebihan daripada teamwork itu apa sih, ya? Kelebihan dari teamwork itu adalah kerja kita akan lebih efektif, hasil tentu lebih maksimal kalau efektif. Misalnya satu orang mengerjakan satu tugas, harusnya dia menyelesaikan dalam 3 jam. Tetapi ketika ada yang bekerja bersama-sama, bisa diselesaikan dalam waktu 1,5 jam misalnya, atau 2 jam. Berarti lebih efektif, bukan, waktunya, dan tentu hasilnya akan lebih maksimal. Ketika lebih efektif, maka hasilnya mungkin akan lebih banyak, ya, kalau lebih produktif lagi. Saling mendorong, ya. Ketika ada teamwork, maka kita bisa saling mendorong dalam kasih untuk pekerjaan baik. Ya, di sini di kitab Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara-saudara, ketika kita ada di dalam satu teamwork, artinya kita saling mendorong dalam kasih. Bukan mendorong untuk teman kita jatuh, ya. Tapi ketika teman kita memerlukan pertolongan, kita menarik dia untuk tidak terjatuh. Ketika dia membutuhkan pertolongan, ketika dia memerlukan nasihat, kita berikan.
pertolongan kepada dia, mendorong, memberikan motivasi untuk dia boleh bangkit kembali, ya. Dan untuk apa? Untuk pekerjaan yang baik, bukan untuk pekerjaan yang jahat. Banyak orang melakukan kerjasama untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, pekerjaan yang jahat. Kita tidak untuk melakukan pekerjaan yang jahat, bekerja sama. Katanya suruh teamwork. Ayo kita sama-sama korupsi. Ayo bareng-bareng. Kan teamwork gitu ya. Bukan itu ya, tapi untuk pekerjaan yang baik. Ketika ada di dalam teamwork kita yang tidak baik, tentu kita harus menasihati dia untuk tidak melakukannya. Itu namanya teamwork. Bukan mau sama-sama bekerja untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian tentu kita lebih kuat menghadapi tantangan. Di dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan demikian ya, saya bacakan Pengkhotbah 4. Pengkhotbah 4 ayat 12. Bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kalau satu orang mudah dikalahkan, begitu berdua akan lebih kuat, lebih kokoh. Apalagi 3, apalagi 4, apalagi 5. Kalau punya satu kesatuan di dalam teamwork itu, ya, kita akan makin kuat menghadapi tantangan. Ketika ada persoalan, ada badai yang menghantam, tentu kita akan saling bertopang tangan, kita saling satu dengan yang lain untuk mengatasi badai yang terjadi. Nah, saudara-saudara, tentu ada kelebihan teamwork, kekuatan teamwork, tapi juga ada hambatan dalam teamwork. Apa yang terjadi di dalam teamwork? Banyak hambatan, ya. Ketika ada kesombongan dari salah satu atau dari beberapa anggota, kesombongan merasa lebih pintar, merasa lebih ahli, merasa lebih senior, tidak mau bekerja sama, saya bisa melakukan sendiri, saya tidak perlu kamu, ya. Itu adalah hambatan di dalam teamwork. Padahal ketika seseorang mungkin dia lebih ahli dari yang lain, tapi dia pasti punya kekurangan yang bisa diisi oleh orang lain, ya. Jadi lihat, tidak semua orang sempurna memiliki keahlian semua. Ada keahlian yang menonjol, tapi juga ada kekurangan dia yang bisa dilengkapi dari anggota yang lain, ya. Kemudian hambatan dalam teamwork yang berikut adalah iri hati atau merasa tidak berguna, ya. Merasa iri hati ketika ada yang berhasil, kita iri hati. Wah, mestinya saya tuh yang dapat promosi di situ. Kenapa dia? Gitu ya. Lalu mulailah gosok-gosok, ya, supaya saya bisa dipromosikan. Tuh. Atau ada orang yang merasa tidak berguna, tidak mau berbuat apa-apa. Karena saya nggak bisa apa-apa, dikasih kerjaan nggak bisa apa-apa. Karena dia tidak melihat, tidak menghargai dirinya, tidak melihat potensi yang ada, gitu ya. Nah, saudara-saudara, ada di dalam satu kelompok biasanya bermacam-macam orang, gitu ya. Ada juga seorang yang sering membantah, gitu. Nah, orang ini setiap ada dalam kelompok selalu membantah, ya, selalu melawan, gitu ya, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Satu ketika orang ini memberi kesaksian, ya, dalam satu pertemuan dia memberikan kesaksian. Kenapa saya seperti demikian? Ketika dia mulai sadar, dia katakan bahwa sejak dari masa kecil saya tidak pernah dihargai oleh orang tua saya, oleh lingkungan saya merasa tidak berharga. Untuk itu dia menutupi ketidakberdayaan dia, merasa ketidakberhargaannya itu dengan tingkah laku demikian. Dia seolah-olah mau menonjolkan diri, tapi tentu dengan cara yang salah, ya. Jadi saudara-saudara, banyak orang-orang yang demikian. Kalau kita mengenal dia lebih dalam, kita akan mengetahui kenapa sih orang ini selalu bikin masalah di dalam satu kelompok, masalah di dalam satu kantor misalnya, ya. Kalau kita teliti, ada sesuatu yang dia tutupi di dalam dirinya, tapi dia tutupi dengan perbantahan, dengan penolakan. Dia menonjolkan seolah-olah saya ini hebat, gitu ya. Nah, mungkin ada di antara kita yang demikian, tapi saya harap tidak ada, ya. Kemudian yang berikut adalah ego, ya. Ego ini, ya, ego. Orang yang fokus kepada diri sendiri, tidak fokus kepada orang lain, bahkan dia melupakan, menyingkirkan Tuhan, edging God out.
Dia menyingkirkan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa saya sudah hebat. Saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu yang lain. Ya. Jadi saudara-saudara, saya harap ini tidak terjadi di dalam kelompok-kelompok kita, ya, di dalam persekutuan kita. Kemudian kesuksesan, ya, tentu di dalam satu teamwork kita bisa mencapai kesuksesan. Bukan karena tipe yang sama sehingga kita cocok, bukan karena saya ahli, gitu ya, tetapi di mana kita bisa bekerja bersama-sama. Di dalam setiap organisasi, yayasan, kantor ataupun kelompok-kelompok yang berhasil adalah ketika ada orang yang mempunyai perbedaan yang bisa menjadi satu, bukan yang punya kesamaan bersama-sama, ya. Karena mereka bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Entah itu keahlian, keterampilan, latar belakang, karakter, nah itu saling mengisi. Ketika bisa saling memahami, ketika mereka bisa saling memahami, lalu mereka bisa menetapkan tujuan bersama. Mau kemana kita? Tetapkan bersama, ya. Dan tentu kita cari kehendak Tuhan. Betul nggak ini? Kita mau menjalankan hal ini. Betul karena rencana kita yang akan kita lakukan bersama-sama ini, ya. Dan dikatakan bahwa SOB ini adalah sense of belonging. Ketika kita menetapkan tujuan bersama-sama, kita merasa bahwa kita memiliki, ya, memiliki daripada kelompok ini. Saya ada di tempat sini, berarti saya harus bersama-sama bekerja bersama-sama. Saya harus berpartisipasi untuk menghasilkan hasil yang maksimal, ya. Kenapa? Karena saya sama-sama menetapkan tujuannya itu. Kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam kesuksesan satu teamwork juga adalah kita menghadapi setiap orang berbeda-beda, ya. Tadi punya latar belakang berbeda, karakter berbeda. Bagaimana kita hadapi satu orang, yang satu introvert, yang satu ekstrovert, tentu penanganannya atau menghadapinya berbeda-beda, ya. Ketika kita menghadapi orang yang ekstrovert, dia akan mudah mengekspresikan diri, kadang-kadang meledak-ledak gitu. Tapi setelah itu selesai. Tapi ketika kita menghadapi orang introvert, diam-diam, ayo kita kerjakan, diam aja gitu, dan dia tidak kerjakan. Ya, seringkali ada juga yang mengerjakan, tapi ketika dia tidak suka, dia diam saja, ya. Nah, kita harus menghadapi orang-orang yang berbeda. Bagaimana cara menghadapi orang-orang ini, gitu ya. Kemudian yang berikut adalah saling menghargai dan memberikan dorongan atau motivasi. Saling menghargai satu dengan yang lain. Dia punya kelemahan, tidak usah dihina kelemahannya, ya. Tapi kita menghargai. Bagaimana kita juga bisa membangun, mengencourage kelemahan dia dan juga kelemahan kita masing-masing, supaya kita bisa saling memberikan kontribusi di dalam satu teamwork, memberikan motivasi, memberikan dorongan ketika ada yang lemah. Kemudian kita juga bisa belajar menjadi pendengar yang baik. Nah, ya, saudara-saudara, menjadi pendengar yang baik gampang kedengarannya, tapi ketika di dalam satu kelompok semua pengen bicara, ya, semua pengen didengar pendapatnya, tidak mau mendengar pendapat orang lain. Coba dengarkan apa dan mengapa dia mengungkapkan perbedaan di dalam kerjasama ini, apa yang menyebabkan dia. Coba dengarkan, siapa tahu ada memang yang baik dari perbedaan yang ada, ya. Jadi saudara, kita boleh menjadi pendengar yang baik tentunya. Nah, ini memang kadangkala kalau di dalam diskusi semua orang mau bicara gitu, ya, mau didengarkan tapi tidak mau mendengar. Nah, bagaimana kita belajar juga menjadi pendengar yang baik. Lalu menerima masukan dan kritikan yang membangun. Ya, seringkali kita merasa sudah tahu, sudah bisa, sudah biasa mengerjakan, tidak perlu masukan dari orang lain, tidak perlu pendapat orang lain, kita kerjakan. Padahal itu salah misalnya. Lalu ditegur, mulailah sensi, ya, sensi. Saya udah capek-capek, sudah kerjain, nggak dibayar lagi, gitu ya. Misalnya ke dalam panitia, wah saya disalah-salahin lagi. Coba kita boleh menerima masukan, benar nggak sih pendapat dia? Benar nggak sih kritikan dia? Kalau benar ya kita perbaiki. Tapi kalau tidak benar ya abaikan, gitu ya. Jadi kita coba untuk menerima masukan dan belajar. Ketika kita mau melakukan sesuatu, bertanya dulu kepada orang yang lebih tahu tentunya. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya? Ya.
Tidak usah malu-malu atau tidak usah merasa lebih rendah dari yang lain. Ya, tentu di dalam teamwork ada pemimpin, ada bawahan. Ya, saya cuma bawahan, ya udah saya nurut aja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin. Ya, setiap orang bisa menjadi calon pemimpin. Paling tidak memimpin diri kamu sendiri, memimpin di dalam keluarga kamu, ya, memimpin di dalam satu kepanitiaan, memimpin di dalam satu kelompok. Setiap orang bisa menjadi pemimpin. Jadi jangan menganggap saya cuma bawahan, nggak perlu belajar teamwork. Ya udah ikutin aja pemimpin mau apa. Tidak, ya. Setiap kita adalah calon-calon pemimpin. Ya, di mana kita ditempatkan Tuhan tentunya. Dalam menjalankan tugas, tentu ini saya bagi tiga padahal banyak sih ya. Tapi saya cuma ambil 3 yang besar. Di dalam ini di dalam kelompok ada 3 tipe, yaitu tipe pengikut, yang kedua agresif atau otoriter, kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tegas. Sekarang kita melihat ya. Satu dulu. Ini tipe pengikut. Nah, pengikut ini adalah orang yang selalu menyerah pada tuntutan orang lain. Artinya orang lain memberikan ide, ikut aja lah, gitu ya. Nggak berani mengungkapkan, sebenarnya saya nggak setuju sih, tapi nggak berani mengungkapkan ide-ide atau gagasan saya, nanti malu dong disalahin, takut pendapat saya salah gitu ya. Atau kemudian dia tipe orang yang menghindari konflik, daripada saya ribut sama orang, ya udah saya ikutin aja, biar nanti mentok baru rasa lo loh gitu ya. Nah, orang seperti ini tidak mau kelihatannya baik gitu ya, tidak mau melukai orang, tidak mau ribut, tapi tentu ada bahayanya ketika dia membiarkan itu ada terjadi satu, udah padahal dia udah tahu nih, ini bahaya nih, tapi ya udah daripada ribut, dia mau jalanin, silakan aja gitu ya. Nah, jadi orang ini adalah menghindari konflik dan tentu punya resiko ya. Akhirnya dia sendiri juga tidak nyaman dalam kehidupan dia di dalam melakukan pekerjaan. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu secara terpaksa, bukan? Dia tidak nyaman, dia merasa tertekan. Sebenarnya saya nggak mau lu ke sana, tapi disuruh, ya udah saya ikutin gitu ya. Kemudian orang tipe seperti ini adalah bersikap ragu-ragu. Ya, kalau dalam sikap, mungkin kalau dalam percakapan, bagaimana pendapatmu? Ya terserah, saya ikut aja pendapat yang lain gitu. Tipe-tipe orang ciri-cirinya seperti itu ya. Sampai akhirnya tentu tujuan yang dia ingin capai pun tidak tercapai, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya akhirnya dia kesel sendiri, dia frustrasi sendiri lama-lama gitu kan. Kenapa? Karena dia tidak berani mengungkapkan gagasannya atau idenya atau tujuannya gitu ya. Kemudian tipe yang kedua, ini adalah yang agresif atau otoriter. Orang ini adalah berani mengungkapkan perasaannya, gagasannya, ide-idenya, tapi seringkali mengabaikan pandangan orang lain. Artinya apa? Yang penting ide saya dilakukan, nggak peduli orang lain mau punya pandangan seperti apa. Pokoknya pandangan saya harus dijalankan. Nah, ini tipe otoriter ya. Dia mengutamakan tujuan dirinya, bukan tujuan kelompoknya, dan dia tidak peduli dengan tujuan orang lain. Orang lain menjadi objek dia untuk mencapai tujuannya ya. Jadi seringkali orang seperti ini adalah mengutamakan tujuan dirinya sendiri, bukan kelompoknya, dan memandang rendah kepada orang lain karena dia menganggap saya yang lebih tahu, saya lebih ahli, saya lebih senior, kamu dengerin aja, ikutin aja ya. Jadi orang seperti ini seringkali mengatakan, saya mau kamu melakukan ini, saya gitu ya. Dan tujuannya mungkin tercapai karena dia otoriter, tapi membuat orang merasa tidak nyaman, membuat orang rasa tertekan di dalam kelompoknya. Kemudian yang berikut ya, kelompok yang berikut adalah kelompok orang yang tegas. Tegas di sini bukan cuma tegas-tegas, tapi memang dia seorang pemikir yang tegas ya. Jadi dia punya pikiran dan dia punya ide, dan dia seorang tegas bisa memutuskan sesuatu. Orang di sini seperti ya ini adalah berani mengungkapkan gagasannya ya, ide-idenya, dan menghormati orang lain. Ketika dia mengungkapkan gagasannya atau ide-idenya, dia minta pendapat dari orang lain.
Ya, dia masih minta pendapat orang lain, dia mau mendengarkan orang lain gitu ya. Kemudian dia bertindak untuk membangun harga diri sendiri dan orang lain. Dia tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ini kan gengsi buat saya kalau berhasil. Tapi dia juga mikirkan buat orang lain ada gunanya nggak buat. Dia tidak menggunakan orang sebagai objek anggota-anggotanya yang lain. Tapi dia menganggap orang-orang yang ada di sekitarnya adalah sebagai rekan sekerja dia. Ya, dan kita bisa melihat sikap dia akan santai dan terbuka sehingga orang merasa nyaman ketika bekerja sama dengan dia, tidak terpaksa, tidak tertekan gitu ya. Dan yang biasa dikatakan adalah orang-orang seperti ini, dia mengungkapkan mari kita bersama-sama mencapai tujuan ini, bukan saya tapi kita menentukan tujuan ya. Yang ini saya lewatkan ya. Nah, kemudian kita lihat tipe-tipe orang ini, ada yang mendorong tadi ya, saling mendorong satu dengan yang lain. Kita harus membedakan mendorong ini adalah bagian dari motivasi atau manipulasi. Sama-sama M dan I ya, sama-sama MSI, M belakangnya SI, tapi tengahnya beda, jauh berbeda. Orang yang mau memotivasi adalah mau bekerja sama untuk kepentingan bersama. Sedangkan orang yang memanipulasi adalah bekerja sama untuk kepentingan pribadi. Nah, seringkali agak abu-abu ya, kita kalau nggak kenal dekat mungkin kita tidak bisa membedakan. Ini orang mau kayaknya bagus banget gitu ya, kasih ide-ide supaya tercapai, tapi sebenarnya dia mementingkan kepentingan dirinya sendiri ya. Kemudian dia mendorong orang untuk berkontribusi. Artinya bekerja sama, ayo ambil bagian di dalam pelayanan ini. Sama-sama ayo kita bekerja sama. Sama juga ya, yang manipulasi juga berusaha mendorong orang lain melakukan, tapi apa yang dia tidak suka. Saya tahu saya tidak suka, tapi ini penting. Lalu bagaimana caranya? Ayo kamu kerjakan. Dan orang itu kan nggak tahu bahwa sebenarnya dia nggak suka, atau sesuatu yang dia dorong orang lain lakukan, padahal itu mencelakakan orang itu ya. Kemudian yang berikut, motivasi itu adalah memotivasi orang untuk berhasil, supaya kita sama-sama berhasil mencapai tujuan yang kita tetapkan bersama. Tapi kalau orang yang manipulasi, pura-pura baik menjadi sahabat, ayo saya tolong kamu, tapi punya imbalan ujung-ujungnya ya, supaya dapat bantuan, supaya dia dapat prestasi, supaya dia dapat sesuatu. Nah, kita bisa melihat perbedaannya. Tapi bagaimana cara mengenalinya? Tentu harus kita kenal lebih teliti lagi. Jadi mungkin di luar mirip-mirip ya, orang ini aktif banget mendorong saya, tapi tujuannya benar nggak ya? Jangan-jangan saya dimanfaatkan, atau memang sungguh dia tulus mau mendorong, memotivasi saya untuk maju. Nah, kemudian di dalam motivasi ini kita lama-lama akan melihat orang ini betul-betul memberikan motivasi yang baik, dan orang akan merasa nyaman untuk bekerja sama dengan dia. Tetapi kalau orang yang memanipulasi, lama-lama orang berasa ini saya dimanfaatin terus ya, kayaknya mendorong saya, kayaknya memberikan motivasi saya. Akhirnya dia merasakan sendiri. Dan orang yang melakukan manipulasi lama-kelamaan akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitarnya. Sampai kapan taunya? Belum tahu. Tergantung bagaimana dia bisa memanipulasi orang, tergantung juga siapa yang dimanipulasi mau atau tidak. Tidak tahu, ataupun sudah tahu tapi butuh, saling-saling sama-sama membutuhkan, sama-sama melakukan hal yang tidak baik ya. Jadi kita harus bedakan ketika orang melakukan saat motivasi atau manipulasi. Yang berikut ya, penutup. Ini saya kutip dari perkataan dari Henry Ford, mengatakan kumpul bersama adalah permulaan, tetap bersama adalah kemajuan, berpikir bersama adalah kesatuan, bekerja bersama adalah keberhasilan ya. Saudara-saudara, dia bukan sekedar membuat kutipan, tapi ini adalah pengalaman apa yang dia lakukan sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mau tetap bekerja sama di tengah-tengah lingkungan kita, tengah-tengah tim kerja kita,
Atau kita mau menjadi orang yang tadi seperti yang membantah terus, melawan terus, atau sebagai seorang yang tunduk-tunduk tapi terpaksa, tertekan, tuh ya. Atau sebagai orang yang otoriter, mau memaksakan kehendak. Di mana posisi kita? Apakah saya cukup bijaksana melakukan segala sesuatu? Koreksilah diri kita. Mari kita bekerja bersama-sama, bukan karena terpaksa, tapi kita menyadari, kita memahami bahwa kita punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan, menjadi satu tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan saya. Kadangkala mungkin ketika kita melakukan sesuatu, kita harus mengorbankan apa yang kita sukai. Kita harus mengorbankan pekerjaan kita, mengorbankan hidup kita. Tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah tujuan untuk kemuliaan Tuhan, mari kita bekerja bersama-sama, ya. Kemudian, apakah kita masih merasa paling hebat di tengah-tengah kelompok kita, sehingga saya tidak mau bekerja sama? Kalau saya bekerja sama, tidak kelihatan hasil kerja saya. Orang tidak bisa melihat, gitu ya. Tapi marilah kita bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Yang punya kemampuan lebih boleh mengajar kepada yang kurang boleh meningkatkan diri masing-masing, sehingga kita boleh bekerja bersama-sama, saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena kita tahu kemampuan kita atau keahlian kita ada batasnya. Jangan sombong, ya. Kita akan mentok pada suatu saat. Kita tidak akan punya segala-galanya keahlian kita, tapi kita juga membutuhkan orang lain. Seperti tadi anggota tubuh kita yang kita anggap rendah, padahal itu yang penting dalam hidup kita, ya. Jadi semua anggota tubuh kita tidak ada yang tidak penting. Walaupun seringkali kita tidak pernah menonjolkan di hal-hal yang tadi memalukan tadi, gitu ya. Seringkali ada hal-hal yang memalukan dalam diri kita, kita tidak mau menonjolkan diri. Tapi jangan remehkan orang-orang yang demikian, karena kita tahu mereka juga punya kelebihan yang bisa kita gali untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Terakhir kita akan baca dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya ulang kembali, ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita saling mendorong dalam kasih untuk pekerjaan yang baik.